Salam hebat luar biasa semuanya. Kenapa kita harus mulai TikTok dari hari ini gitu, mulai TikTok dari sekarang. Oke, langsung aja hari ini saya akan panggilkan ya anak muda. Beliau usianya 19 tahun dan hari ini kita mau belajar sama-sama gimana sih caranya gunakan TikTok ini dan apakah berdampak buat bisnis kita. Kita langsung aja ngobrol sama orangnya langsung. Oke, kita panggilkan langsung Bu Julia Boyovi. Jadi kita mau ngomong-ngomong tentang TikTok. Nah, jadi tadi udah banyak banget sih sebenarnya yang Pak Vino sampaikan tentang TikTok. Nah, jadi tema kita malam ini adalah bagaimana memaksimalkan TikTok untuk bisnis online. Nah, jadi saya cerita sedikit dulu. Awalnya saya mulai terjun ke dunia TikTok. Nah, jadi awalnya itu sebenarnya saya belum download yang namanya aplikasi TikTok. Tapi awalnya saya nonton video TikTok di aplikasi Instagram, teman-teman. Nah, itu yang saya alami. Dan saya merasa bahwa ada satu peluang yang besar di aplikasi TikTok ini. Karena saya lihat bahwa aplikasi TikTok ini dia itu sifatnya baru tapi udah luar biasa banget mau mengejar Instagram, dan TikTok ini nggak main-main. Nah, jadi pas itu saya nonton video joget-joget. Mungkin teman-teman di sini pernah nggak sih dulu punya image bahwa, atau sampai sekarang punya image bahwa TikTok itu aplikasi yang untuk anak alay gitu. Nah, jadi dulu itu saya itu dibilang, nah TikTok ini cuman untuk anak-anak alay. Nah, tapi semua itu berubah karena saya lihat sejak pandemi, setelah saya download aplikasinya, saya merasakan hal yang berbeda, teman-teman. Ternyata di TikTok itu selain joget-joget, selain alay-alayan, banyak banget edukasi yang ada di dalam TikTok. Dan ini juga kesempatan yang sangat luar biasa untuk kita masuk ke TikTok. Oke, pertama-tama, apa itu TikTok? Teman-teman, ada fakta mengejutkan bahwa TikTok itu bukan media sosial. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, masa sih bukan media sosial? Kayak misalnya, apa sih media sosial itu? Kayak Facebook, Instagram itu sebutnya media sosial. Tapi di sini teman-teman, TikTok itu bukan media sosial, melainkan TikTok merupakan platform distribusi konten. Jadi, TikTok ini adalah satu aplikasi di mana terjadi distribusi konten. Simpelnya gini, seperti kalau misalnya kita jualan barang, nah itu kan distribusi barang. Bedanya kalau di TikTok itu tempat di mana kita bisa mendistribusikan konten. Yang namanya distribusi pasti ada produsennya dan ada konsumennya. Produsennya ini adalah konten kreatornya atau orang pembuat kontennya, seperti kita yang membuat konten di TikTok. Nah, kemana kita mau distribusi konten-konten kita ini? Ya ke TikTok, melalui TikTok. Dan melalui TikTok lah kita bisa memberikan konten kita untuk konsumen kita atau penonton kita. Nah, jadi TikTok ini bukan tempat media sosial. TikTok itu platform distribusi konten seperti seperti YouTube, teman-teman. Nah, bedanya TikTok itu, kalau YouTube kita bisa ngomong sepanjang mungkin, di TikTok waktunya, durasinya terbatas. Oke. Terus, teman-teman, tadi kita udah lihat keywordnya itu platform distribusi konten. Nah, jadi keyword utamanya itu terletak di kontennya, teman-teman. Jadi, ketika kita masuk ke TikTok, kita harus tahu bahwa ketika kita masuk ke TikTok, yang paling kunci utamanya itu di konten yang kita buat. Nah, di sini gimana sih supaya kita punya bisnis online yang laris manis, yang meningkatkan omset kita? Pertama, kita harus punya konten yang bagus. Karena ketika kontennya bagus, views-nya bisa tinggi. Ketika views-nya tinggi, following rate-nya besar. Views-nya itu penontonnya. Kalau video kita bagus, nah jadi orang yang nonton itu lebih
banyak. Jadi ketika views kita banyak, traffic yang datang ke tempat kita banyak, jadi kemungkinan orang tersebut untuk memfollow kita itu juga lebih besar. Semakin banyak traffic kita, maka konversi kita akan semakin besar. Nah, bedanya ini konversinya itu ke following rate kita, orang-orang yang akan memfollow kita. Dan ketika call to action-nya jadi lebih tinggi, maka jualan kita akan laris manis. Nah, jadi kita langsung lihat lebih detailnya. Sebelumnya, kita bisa lihat bahwa konten yang ada di TikTok itu ada beberapa jenis. Nah, jadi seperti kalau misalnya di Instagram, saya agak cerita ke Instagram gitu karena saya tahu bahwa kita lebih familiar dengan Instagram atau kita lebih familiar juga dengan Facebook dibandingkan TikTok. Jadi saya pengen kita punya kayak gambarannya gitu. Nah, jadi kalau misalnya di TikTok ini dia ada 3 jenis teman-teman. Yang pertama hiburan, kayak joget. Nah, jadi di TikTok itu ada konten hiburan kayak orang joget lah. Pokoknya banyak banget sih teman-teman bisa lihat bahwa yang ngelawak-ngelawak, ngelucu-ngelucu, komedi. Nah, itu masuk ke jenis entertainment atau hiburan karena TikTok tahu bahwa orang nih udah sibuk kerja. Nah, ketika mereka buka TikTok, mereka butuh yang namanya hiburan. Jadi kalau di TikTok itu kita bisa ketemu hiburan yang dari yang berfaedah sampai nggak berfaedah, teman-teman. Jadi banyak banget sih karena orang pembuatnya itu juga banyak. Nah, yang pertama itu jenisnya hiburan, yang kedua itu sharing edukasi. Disinilah yang merubah image TikTok yang tadinya alay-alayan sekarang itu udah enggak. Karena teman-teman bisa deh buka coba hashtag di TikTok itu sama-sama belajar. Nah, di sana kita bisa lihat itu views-nya udah lebih dari 2 miliar dan itu luar biasa banget karena konten-konten di sana membuktikan bahwa TikTok itu enggak cuman alay-alayan loh. TikTok itu ternyata bisa mengedukasi dengan waktu yang sangat singkat, durasi yang singkat, tapi edukasinya juga dapat. Nah, yang ketiga itu selling. Nah, selling ini jualan. Dan kalau saya pribadi, saya menggunakan yang kedua dan yang ketiga, teman-teman. Karena nggak bisa kita pungkiri, kita masuk ke TikTok, kita bangun personal branding kita dengan memberi, give more, get more. Ketika kita memberi, kita akan mendapatkan lebih. Nah, di sana kita memberi ilmu dan di tengah-tengahnya nggak bisa kita pungkiri kita akan menjual, teman-teman. Tapi selling di sini itu soft selling. Nah, jadi saya pribadi menggabungkan antara sharing dan selling. Nah, jadi mungkin ini gambaran singkat tentang jenis konten yang ada di TikTok. Kunci sukses di TikTok itu adalah ketika konten kita itu viral, teman-teman, atau for your page, di mana video atau konten yang kita buat masuk ke halaman orang tersebut tanpa mereka follow kita. Nah, jadi kalau misalnya di TikTok itu dia ada dia ada dua bagian, teman-teman, bisa di slide gitu. Nah, yang pertama itu following, yang kedua itu for you gitu. Nah, jadi yang following ini kita di mana di sana itu muncul konten-konten orang yang kita follow. Tapi di for you itu adalah konten-konten yang dipilihkan oleh TikTok yang menurut mereka sesuai dengan kita. Nah, kunci kita itu kalau kita mau sukses, mau dilihat banyak orang, ya kita harus masuk ke for your page ini. Nah, saya juga tadi lihat ada yang tulis di kolom komentar, saya udah masuk ke TikTok tapi belum nambah-nambah followers atau apa. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum for your page atau belum masuk ke FYP, tenang teman-teman, harus bersabar dan berdoa. Karena itu juga apa yang saya alami ketika awal-awal saya membuat konten. Karena mungkin kita itu belum tahu market kita mau buat konten yang seperti apa. Nah, saya akan sharing tips-tips apa sih yang saya lakukan di awal itu yang membuat saya sampai hari ini saya juga masih cari kunci-kunci utamanya nih supaya makin sering for your page ini. Karena setiap konten yang kita buat itu, kalau misalnya kayak YouTube, itu kan dia akumulasi gitu kan, menambahkan semuanya
misalnya kayak subscribernya berapa atau menambahkan semuanya deh, watch time-nya berapa. Tapi kalau misalnya di TikTok itu dia tuh masing-masing video teman-teman, jadi kelihatan masing-masing video itu views-nya berapa. Nah, masing-masing video itu orang tertariknya tuh berapa, banyak orang yang tertarik, jadi beda-beda. Oke, tips yang pertama itu teman-teman, posting secara konsisten. Ketika kita mau sukses di satu bidang teman-teman, kita harus konsisten, kita harus fokus. Nah, jadi bukannya apa ya, jadi kalau menurut saya pribadi, konsisten itu nggak harus setiap hari posting kok. Konsisten itu bukannya berarti setiap hari teman-teman, tapi konsisten itu sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita mampunya 1 minggu 1 kali, kita mampunya 1 minggu 3 kali, atau kita mampunya setiap hari posting 1 video, atau lebih luar biasa lagi, ada yang mampu memposting 1 hari 3-4 video. Nah, jadi konsisten setiap orang itu beda-beda. Teman-teman bisa lihat deh, orang-orang yang sudah FYP atau jadi influencer yang kuat di TikTok itu mainnya di volume teman-teman. Jadi ketika orang mau kenal kita di TikTok, itu juga harus kita sering muncul. Kalau misalnya kita munculnya cuma 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi nggak FYP lalu kita udah kecewa, nah itu ya susah juga ya kalau misalnya kita bilang gitu. Makanya kita harus terus-terusan, kita harus posting secara konsisten. Kalau saya pribadi, minimal saya itu 1 minggu 3 video, itu minimal. Nah, kayak hari ini kalau misalnya saya pas lagi ada senggang, saya bisa buat video lebih, saya bisa posting 1 hari, setiap hari 1 video, 1-2 video. Nah, jadi kalau saya pribadi itu kembali lagi ke kemampuan kita masing-masing, nggak ada wajib harus berapa video atau apa gitu. Nah, semakin banyak video yang kita buat, semakin besar pula kemungkinan kita buat FYP. Oleh karena itu, ayo kita tetap terus konsisten. Nah, kedua yaitu tetap update. Nah, jadi teman-teman, prinsipnya seperti kehidupan lagi teman-teman. Semakin setiap hari itu terjadi yang namanya perubahan. Jadi kita harus adaptasi. Begitu pula dengan TikTok. Tren di TikTok itu setiap hari berubah teman-teman, benar-benar cepat banget tren di TikTok itu berubah. Makanya kita harus mengikuti tren yang ada di TikTok. Kita bisa lihat, cara tahu tren yang ada di TikTok tuh gimana, kita bisa lihat video-video yang muncul di FYP kita. Kalau misalnya kita mau jadi konten kreator di TikTok, nontonin deh video yang ada di TikTok. Gimana kita mau bisa aktif di TikTok kalau misalnya kenal aja enggak? Kayak misalnya nih, kita nih mau pacaran dengan 1 orang. Nah, terus tapi kita nggak kenal dengan orang tersebut, kita nggak tahu namanya, kita nggak tahu line-nya apa, Instagramnya apa, gimana kita mau tahu lebih lanjut. Nah, begitu pula dengan TikTok, kita mau viral di TikTok, kita mau FYP, kita mau dapat keuntungan di TikTok, kita mau dapat penjualan yang meningkat di TikTok, tapi kita nggak kenal yang namanya TikTok, kita bahkan nggak punya aplikasinya di handphone kita. Nah, mana bisa kan teman-teman. Nah, jadi kita harus tetap beradaptasi. Jadi kalau misalnya kita lihat apa yang ada di FYP ini, kita lihat trennya apa sih, lagi zamannya apa sih. Kayak misalnya sekarang itu lagi kalau di TikTok itu lagi tren lagu Ting Ting, saya masih ting ting. Nah, itu kan lagi viral banget tuh di TikTok. Lagi sambil joget-joget, kita bisa sambil edukasi juga. Jadi sebenarnya TikTok itu variatif banget sih. Oke, jadi pertama itu tetap konsisten, posting secara konsisten. Ingat hukum 10.000 jam. Yang kedua itu tetap update. Jadi kita terus beradaptasi, terus belajar. Nah, saya sampai hari ini juga masih terus belajar. Jadi kita sama-sama belajar. Yang ketiga, kita gunakan hashtag yang tepat dan gunakan banyak. Maksudnya hashtag yang tepat itu gimana? Nah, teman-teman bisa cari di TikTok teman-teman. Itu di kolom pencarian, di sana muncul nih teman-teman hashtag-hashtag yang lagi viral. Nah, sebenarnya kenapa sih kita harus pakai hashtag ini?
pertama itu teman-teman, hashtag ini mengelompokkan. Jadi kita kan punya niche market kita kan punya target penonton kita. Oleh karena itu, supaya kita lebih mudah ditemukan oleh target penonton kita, nah jadi kita harus menggunakan pagarnya. Misalnya nih, orang-orang itu tuh kayak orang-orang mau cari kelompok pengusaha muda. Nah, otomatis mereka carinya di mana supaya mereka bisa ketemu kelompok pengusaha muda? Ya carinya di komunitas Yes, karena di sanalah kumpulan-kumpulan pengusaha muda. Nah, begitu pula dengan hashtag teman-teman. Kalau video kita adalah video yang inspirasi atau motivasi, nah kita perlu menggunakan hashtag motivasi, hashtag inspirasi, atau seperti tadi yang saya bilang bahwa ada tren-trennya gitu. Misalnya dulu ada tren sama-sama belajar, atau ada tren hashtag berbagi ilmu. Nah, jadi ketika kita pakai hashtag-hashtag itu, kita bakal lebih mudah ditemukan. Itu juga ada SEO-nya itu teman-teman, dimana membantu kita mengoptimalkan mesin pencarian. Kalau misalnya kita nggak menggunakan hashtag itu, agak sangat disayangkan gitu. Nah, jadi kalau misalnya saya pribadi biasanya saya pakai hashtag, saya lihat apa hashtag yang lagi ngetrend. Nah, jadi hashtag ini kita menyesuaikan. Nah, saya juga sambil belajar sih. Dan tadi ketika kayak misalnya saya pas research ternyata hashtag kayak misalnya kita pakai hashtag FYP, dan banyak kan ada yang FYPP, ada juga FYP lalu ada tanda senyumnya, itu ternyata juga mempengaruhi loh. Nah, jadi kita jangan malas pakai hashtag, dan hashtagnya ini kan itu kan terbatas nih, ada beberapa karakter, jadi kita pakai hashtag yang emang sesuai juga dengan kita gitu. Nah, di sini udah ada di kolom komentar praktek langsung. Benar banget teman-teman. Yang paling penting adalah kita harus praktek langsung. Lalu selanjutnya aktif secara sosial. Maksudnya aktif secara sosial itu gimana? Nah, jadi di TikTok itu juga ada yang namanya like, comment, dan share. Nah, kita bisa menyukai video orang lain, kita juga bisa mengomentari. Dan saya lihat di TikTok ini luar biasa banget, karena di kolom komentarnya itu kalau misalnya ramai, kayak orang nih nggak ngerti sama satu video, mereka itu bisa langsung cari ke kolom komentar. Semakin ramai kolom komentar, maka video kita ingin viral itu juga akan semakin ramai. Oleh karena itu, kita harus mulai untuk aktif secara sosial. Nah, jadi kita itu jangan cuman ngarepin video kita ditonton orang lain, cuman ngarepin video kita dikomentar dengan orang lain, di like dengan orang lain, tapi kita nggak melakukan hal yang sama. Jadi kita perlu aktif secara sosial. Nah, dari sana orang-orang yang ada di viewersnya Pak Chandra itu bisa melihat profil kita, dan ketika profil kita ini udah banyak videonya, yang tadinya kan kita konsisten di postingnya, nah banyak videonya, lalu konten-konten yang kita membangun itu edukatif, saya percaya di sana lah momen dimana views kita bisa naik, like kita bisa naik, dan followers kita bisa naik. Jadi semua itu ada prosesnya teman-teman. Nah, salah satu supaya kita bisa dikenal lebih banyak orang itu aktif secara sosial, dan ingat aktifnya itu secara positif dan harus ada attitude-nya teman-teman. Selanjutnya tangkap penonton Anda segera. Nah, jadi teman-teman, ilmu yang saya terapkan lagi yang selanjutnya itu tangkap penonton Anda segera. Nah, jadi kalau misalnya di TikTok itu kayak tadi yang saya bilang, itu ada durasinya. Durasi di TikTok itu kita bisa buat video 0 sampai 60 detik. Bisa 15 detik, bisa 60 detik. Nah, teman-teman bisa setting. Jadi, di dalam 1 menit, kita harus mengoptimalkan apa yang ingin kita bagikan. Nah, jadi penting banget juga kita biasa buat skripnya, apa yang sih yang pengen kita omongkan di TikTok ini, supaya dalam 1 menit ini apa kata-kata yang kita keluarkan itu bermanfaat, apa kata-kata yang kita keluarkan itu menentukan akan viral atau enggaknya konten kita. Nah, jadi tangkap penonton ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat bahwa di TikTok itu kan scroll gitu kan. Nah, jadi yang paling penting adalah
3 sampai 5 detik pertama, teman-teman. Kalau misalnya 3 sampai 5 detik pertama video kita ini nggak menarik, maka kemungkinan besar orang akan men-skip video kita. Dan teman-teman, algoritma di TikTok itu dimana semakin banyak orang nonton video kita, semakin lama mereka nonton video kita, atau yang bisa kita kenal dengan watch time, jam menonton atau waktu menontonnya itu menentukan konten kita akan viral atau enggak. Oleh karena itu di 3 sampai 5 detik pertama itu kita harus buat konten yang unik atau sesuatu yang unik. Misalnya gini, yang biasa saya pakai itu kayak stop, hindari 5 hal ini supaya Anda tidak menyesal. Nah, ketika stop itu ada call to action untuk orang stop di video kita. Nah, atau enggak misalnya nih kita mau buat video yang kayak, saya juga pernah pakai yang kalau video ini muncul di FYP Anda, kalau video ini muncul di FYP Anda, please jangan skip terlebih dahulu karena saya ada pesan buat kamu. Nah, jadi orang itu kayak, wow, kalau ini kan muncul nih kan di FYP dia langsung kayak, wow, ada pesan loh. Nah, akhirnya dia akan dengar sampai habis. Jadi 3 sampai 5 detik pertama ini menentukan. Atau misalnya tiba-tiba kita buat transisi di 3 sampai 5 detik pertama. Jadi kuncinya di TikTok itu 3 sampai 5 detik pertama itu sangat menentukan kita. Nah, jadi ingat untuk tangkap penonton Anda segera. Sebenarnya ini bukan hal yang baru sih. Di Instagram pun hal yang sama. Kayak misalnya ada hypno writing, itu kenapa bisa ini? Jadi tulisan kita itu harus meng-engage orang, harus menarik orang supaya dia bisa stop di postingan kita. Begitu pula di TikTok. Nah, terus karena durasinya itu singkat, kita juga harus benar-benar pikirkan teman-teman. Karena semakin singkat durasinya itu, kemungkinan orang menonton video kita sampai habis itu kan semakin besar kan. Tapi kalau misalnya selama 60 detik itu kita membosankan, kita cuman kayak sharing, jadi pokoknya sharingnya itu membosankan, saya rasa juga di detik-detik awal orang udah ninggalin video-video kita. Nah, jadi itu tips selanjutnya. Dan selanjutnya adalah cobalah untuk menonjol dengan ide original. Nah, tadi saya juga sempat cerita nih bahwa kita bisa ikut tren-tren yang ada di TikTok. Kita mungkin bisa buat video yang sama persis, misalnya kita muncul di FYP kita lagi tren apa, kita bisa ATM teman-teman, amati, tiru, modifikasi. Tapi kita juga harus menonjolkan dengan ide original kita. Next, ini. Nah, ini juga seperti bahasan yang tadi saya bahas. Jadi fokus pada apa yang Anda kuasai. Misalnya nih teman-teman nih jago di cerita, storytelling. Nah, itu juga sangat penting di TikTok gitu. Itu juga bisa teman-teman manfaatkan. Misalnya kayak kita buat storytelling POF. Nah, itu dimana POF itu kayak andaikan kita berada di situasi itu. Misalnya POF ditolak sama penjual. Ditolak sama pembeli. Ditolak sama pembeli. Wah, itu sedih. Bayangkan ketika kita itu ditolak gitu. Nah, itu ada juga yang storytelling itu cerita tentang motivasi. Kayak misalnya cerita tentang harga jam tangan, di mana oke, sekarang kamu ke toko ini, ke toko itu. Jadi kita fokus ke apa yang Anda kuasai. Nah, selanjutnya kita tonton video TikTok. Nah, ini sih yang kayak saya bilang sih, kalau misalnya kita mau cari inspirasi, kita bisa nonton dari video TikTok orang lain, kita juga lebih paham tentang trennya, dan kita bisa dapat deh inspirasi-inspirasinya. Nah, dan yang terakhir teman-teman, yang menurut saya penting banget adalah kita bisa bagikan video yang ada di TikTok kita ke media sosial lainnya. Seperti cerita saya pada awalnya, di mana saya nonton video TikTok itu bukan di TikTok, tapi di Instagram. Nah, jadi mungkin kita di TikTok itu belum punya followers, belum punya orang yang menonton. Nah, jangan bersedih hati, kita bisa membagikan video TikTok kita ini ke
Instagram kita, ke Facebook kita, ke WhatsApp kita, yang akhirnya ini juga bisa mendatangkan orang-orang ke TikTok kita. Jadi menurut saya itu sekarang, di zaman sekarang, semua media sosial itu penting. Nah, jadi kalau akan jadi sangat luar biasa ketika kita bisa menyatukan semua media sosial kita. Kita bisa membuat mereka saling terhubung sehingga orang yang menonton video kita itu jadi lebih banyak. Nah, mungkin itu tips yang saya berikan. Nah, ini saya mau tunjukin konten saya yang viral. Kita nonton sama-sama ya. Thank you for the happiest year of my life. Thank you for the happiest year of my life. Ooh. Nah, jadi video ini itu singkat banget teman-teman. Tapi teman-teman bisa lihat tadi total like saya itu di profil saya ini. Nah, ini 5 ribuan. Dan video yang singkat ini itu bisa mengkontribusikan like sebanyak 3 ribuan. TikTok ini bisa nggak sih membuat kita semakin mengembangkan bisnis kita? Jawabannya, nah teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, jadi mungkin itu aja yang saya sharingkan. Oke Julia, makasih ya. Ya, Sukses terima selalu kasih, ya. Pak Vino. Ya, thank you Pak Vino. Semoga rezekinya melimpah. Amin. Terima kasih kesempatannya Pak Vino. Saya juga senang banget bisa sharing di sini. Oke, bagi semuanya, salam hebat luar biasa.